Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya, ada itu. Direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu, dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Dengan nada tegas, Presiden Prabowo menyoroti bahwa tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, dan tidak ada kebahagiaan rakyat tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Ia mengulangi pernyataannya dari forum MPR sebelumnya, bahwa pemerintah yang korup tidak akan pernah mampu membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Komitmennya untuk memberantas korupsi terlihat jelas dengan peringatan keras kepada semua jajaran pemerintahan, termasuk anggota partainya sendiri, bahwa tidak akan ada yang dilindungi jika melanggar hukum. Pada Kamis, 28 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Apkasi Otonomi Expo 2025, sebuah ajang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan bertema produk lokal mengglobal. Dalam pidatonya di hadapan para bupati, wali kota, dan pemimpin daerah se-Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya pemerintahan yang baik dan unggul sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan suatu negara merujuk pada kajian Universitas Harvard yang mempelajari peradaban berusia ratusan hingga ribuan tahun selalu ditopang oleh 3 pilar: tentara yang unggul, polisi dan keamanan yang unggul, serta pemerintahan yang unggul atau excellent civil service. Pelajaran sejarah ini menjadi landasan kuat bagi visinya tentang Indonesia yang maju dan berdaulat. Pernah ada satu kajian, kurang lebih 27 tahun yang lalu, dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Saya pernah baca buku itu. Saya menyesal buku itu hilang. Tapi itu buku yang sangat membuka pikiran saya pada saat itu. Dan itu terus berada di benak saya. Kajian itu adalah kajian terhadap sebuah pemerintahan bangsa, bahkan peradaban kekaisaran, empires, yang bertahan lebih dari 300 tahun. Yang dipelajari hanya peradaban dan pemerintahan kekaisaran yang lebih dari 300 tahun. Dan di sejarah manusia tidak banyak. Peradaban Tiongkok ribuan tahun. India ribuan tahun. Persia yang sekarang Iran ribuan tahun. Di Amerika Maya dan Inka. Kemudian ada kekaisaran Romawi. Kemudian ada peradaban kekaisaran Islam juga, kalau tidak salah 900 tahun lebih. Peradaban Rusia juga mendekati
900 tahun. Kekaisaran Inggris, kalau tidak salah 400 tahun. Amerika mungkin baru 100 tahun. Apa yang menjadi unsur yang ada di semua pemerintahan itu yang bertahan ratusan tahun? Ada tiga. Ini hasil riset. Satu adalah tentara yang unggul. Dua adalah polisi dan keamanan yang unggul. Ketiga, dan ini tidak dalam urutan yang siapa yang lebih penting, tidak. Yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul. Yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan. Dalam pelajaran-pelajaran itu ada. Ya. Dalam pelajaran ada Akademi Gubernur di Imperium Osmani, ada Akademi Gubernur. Dan di situ ada pelajarannya yang sangat sederhana. Ini untuk para bupati yang akan jadi gubernur. Ini sekian ratus tahun yang lalu. Jadi ada slide-nya nggak ya dipasang? Pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan bahwa efisiensi harus menjadi budaya, bukan hanya untuk memotong anggaran, melainkan untuk mengalihkan dana demi kesejahteraan rakyat seperti program pemberian makanan bagi ibu hamil dan anak-anak yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Menggarisbawahi pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rancang bangun yang operasional, Presiden Prabowo mengingatkan para pemimpin daerah akan warisan luhur para pendiri bangsa yang memahami pahitnya penjajahan dan imperialisme. Ia menyerukan agar pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 menjadi pegangan utama dalam mengelola sumber daya negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal, termasuk hutan lindung dan tambang tanpa izin, yang nilainya mencapai 1.000 miliar dolar. Beliau mengumumkan bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali 32 juta hektar lahan dengan target 37 juta hektar pada September, menegaskan tidak ada lagi pemutihan pelanggaran. Dengan kepemimpinan yang bersih dan manajemen yang efektif, Indonesia siap pacu untuk menuju kebangkitan dan menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat didikte oleh siapapun. Acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 ini diakhiri dengan pemukulan gong oleh Presiden Prabowo, menandai dimulainya semangat kebangkitan produk lokal menuju pentas global.